Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku konsumen remaja, wanita, dan juga netizen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Indah Purnama dan juga teman saya Meli Gayatri dan Alfarabi. Materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri terkait perilaku konsumen remaja. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian remaja itu sendiri. Remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescens, yang memiliki arti tumbuh menjadi dewasa atau perkembangan dalam menjadi dewasa. Istilah adolescens sendiri memiliki arti yang lebih luas, yaitu kematangan mental, emosional, sosial, dan juga fisik. Sedangkan menurut Monks, secara global, seseorang bisa dikatakan memasuki usia remaja ketika ia menduduki usia 12-22 tahun, di mana usia remaja awal ada pada usia 12-15 tahun, usia remaja tengah ada pada usia 15-18 tahun, dan usia remaja akhir ada pada usia 18-22 tahun. Remaja yang memiliki rentang usia 15-34 tahun mewakili 35% dari populasi Indonesia. Mereka adalah peraih pangsa pikiran atau mindshare attainer yang memicu opini terhadap berbagai tren. Mereka adalah kelompok yang memiliki hasrat dan keinginan untuk mengikuti anutan, menjadi unik, dan saling berkompetisi. Selanjutnya yaitu perilaku konsumtif remaja. Budaya konsumtif tidak hanya bersifat fungsional, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga bersifat material dan simbolis. Sumartono menyebutkan bahwa mode rambut, mode pakaian, musik, dan teknologi baru seperti telepon genggam menjadi sebuah tren yang dianggap dapat menjadi simbol gaya hidup baru dan lambang prestisius dari penampilan masyarakat modern. Pengakuan akan status yang diperoleh dari pemilikan barang-barang tertentu telah menjadi hal yang bersifat kompetitif. Pemborosan materi tanpa disadari telah menjadi hal yang prestisius, yaitu hanya untuk memperoleh pengakuan sebagai orang yang modern dalam kehidupan sosial. Realitas menunjukkan bahwa perilaku konsumtif dominan pada kalangan remaja. Menurut Sumartono, ada beberapa alasan mengapa perilaku konsumtif lebih mudah menjangkit kalangan remaja. Di antaranya yang pertama yaitu secara psikologis, remaja berada dalam proses pencarian jati diri dan lebih sensitif terhadap pengaruh luar. Yang kedua, remaja merupakan kelompok sasaran potensial untuk memasarkan produk-produk industri karena remaja memiliki pola yang konsumtif dalam berpakaian, berdandan, dan sebagainya. Ciri-ciri remaja yang bila dipahami secara seksama sangatlah memungkinkan untuk memunculkan perilaku konsumtif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif remaja adalah perilaku untuk menyesuaikan diri dengan standar kelompok, dan mereka memiliki kebutuhan untuk diterima dan menjadi sama dengan kelompok sebayanya, sehingga menyebabkan remaja mengikuti berbagai gaya hidup konsumtif yang sama dengan kelompoknya demi meningkatkan prestis. Selain itu juga, meskipun dengan harga mahal, mereka akan tetap percaya diri ketika memakainya, dan juga untuk mengikuti tren saat ini serta ingin diterima oleh teman-temannya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Indah yaitu tentang perilaku konsumen wanita. Perempuan merupakan pemegang kendali pembelian di dalam keluarga, yaitu bisa disebut dengan penggerak pangsa pasar atau market share driver. Mengapa mereka bisa dikatakan seperti itu? Karena mereka yang menentukan produk apa yang ingin dibelinya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh anggota keluarganya. Para pemasar dan peneliti konsumen semakin tertarik kepada para wanita yang bekerja, terutama wanita bekerja yang sudah menikah. Mereka mengetahui bahwa wanita yang sudah menikah dan bekerja di luar rumah merupakan segmen pasar yang besar dan berkembang, yaitu segmen yang kebutuhannya berbeda dengan wanita yang tidak bekerja di luar rumah. Mengapa bisa dikatakan segmen pasar yang besar dan berkembang? Karena kebutuhan wanita yang bekerja di luar rumah itu juga berbeda dengan wanita yang tidak bekerja di luar rumah, seperti
mereka membutuhkan pakaian untuk ke kantor, tas, dan sepatu. Yang selanjutnya yaitu membagi pasar wanita bekerja. Para pemasar yang telah mengembangkan penggolongan yang membedakan motivasi wanita bekerja dengan wanita yang tidak bekerja. Misalnya, beberapa studi telah membagi penduduk perempuan menjadi 4 segmen. Yang pertama yaitu istri yang tinggal di rumah, yang kedua istri yang berencana untuk bekerja, yang ketiga wanita bekerja hanya untuk suatu pekerjaan, dan yang terakhir wanita bekerja berorientasi kepada karir. Nah, di sini perbedaan wanita bekerja hanya untuk pekerjaan dengan wanita bekerja berorientasi kepada karir bisa dilihat dari motivasi wanita yang bekerja hanya untuk pekerjaan, yaitu memikirkan bahwa keluarga membutuhkan penghasilan tambahan. Sedangkan wanita yang bekerja berorientasi kepada karir cenderung kepada posisi manajerial dan profesional, lebih terdorong dalam pilihan untuk berprestasi dan sukses dalam karir pilihan mereka. Berbeda dengan pria, wanita biasanya kurang bisa mengontrol dirinya dalam berbelanja. Bisa kalian lihat contoh di slide itu. Jika awalnya dari rumah ia hanya berencana untuk membeli sepatu anaknya saja, berbeda dengan hal ketika ia sudah sampai di pasar, maka menurut dia barang itu menarik, ia akan membeli barang yang lain. Seperti contohnya, jika ada baju yang menarik perhatiannya, dia akan membeli baju tersebut dan melupakan tujuan awal dia untuk membeli sepatu anaknya. Yang selanjutnya itu perilaku konsumen wanita. Peran wanita sebagai bendahara. Di dalam keluarga, wanita menuntut untuk pandai-pandai dalam mengelola uang belanja dan berusaha untuk hemat. Oleh karena itu, faktor harga sangat menjadi penentu apakah barang tersebut jadi dibeli atau tidaknya. Terus yang selanjutnya, kebanyakan wanita dibekali kemampuan untuk menawar. Sebagai contoh, wanita dibekali keterampilan menawar yaitu adalah abang-abang tukang sayur keliling seringkali menjadi korban ibu-ibu. Misalnya, tukang sayur menjual harga bayam 1 ikat 2.000. Nah, nanti bakal ditawar nih sama ibu-ibu, 3 ikat 5.000 aja deh, gitu. Nah, selanjutnya yaitu wanita tidak mudah terkena bujuk rayu penjual. Wanita itu paling kritis kalau misalnya dalam melakukan pembelian. Mereka akan mencari seluk-beluk sebuah produk sebelum dia memutuskan apakah ia akan membeli atau tidaknya produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu wanita memiliki banyak waktu untuk berbelanja. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena rata-rata yang berbelanja itu adalah wanita. Biasanya wanita yang membelikan perlengkapan untuk rumah tangga, perlengkapan untuk dirinya sendiri. Jadi bisa dikatakan wanita memiliki banyak waktu untuk berbelanja. Dan yang selanjutnya, wanita umumnya tertarik pada event-event penjualan khusus. Sebagai contoh, diskon, obral, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita pergi ke mall dan ada diskon besar-besaran, bisa kita lihat kalau banyak kaum hawa di sana daripada laki-laki. Selanjutnya, wanita memiliki perasaan yang lembut dan peka. Bisa kita lihat kalau misalnya ada iklan-iklan yang menawarkan tentang kesehatan anak, kesehatan suami, dan keharmonisan rumah tangga, wanita lebih peka dan memilih produk-produk yang seperti itu. Poin yang selanjutnya yaitu wanita lebih cepat terbawa arus tren dan model yang berkembang, apalagi remaja-remaja putri. Mengapa bisa dikatakan wanita cepat terbawa arus tren? Karena wanita-wanita ini lebih peka terhadap tren yang sedang berkembang, seperti tren pakaian, make up, handphone, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, lebih menyukai dan tertarik terhadap warna dan bentuk dari suatu produk dibandingkan fungsi dan kegunaannya. Sebagai contoh, banyak wanita-wanita yang lebih memilih produk-produk yang lucu, yang menggemaskan dibandingkan dengan fungsi kegunaan sebuah produk tersebut. Poin yang terakhir, wanita lebih peka dan mementingkan status sosial sebuah produk. Contohnya, seorang wanita ingin membeli sebuah tas dengan merek Pedro. Biasanya merek tersebut digunakan oleh orang-orang yang berstatus sosial menengah ke atas.
Jadi dia lebih memilih tas yang bermerek dibandingkan tas yang tidak bermerek. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Muhammad Al-Farabi. Pada Muhammad Al-Farabi, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang netizen atau warga internet. Pola perilaku masyarakat Indonesia telah mengalami pergeseran tren berkat kemajuan media internet, membuat mereka menjadi gemar sharing dan sosialisasi untuk menjaga eksistensi diri. Sehingga di awal tahun 2010, muncul 3 subculture baru mengenai tipe pelanggan. Salah satunya adalah netizen. Netizen didefinisikan sebagai konsumen yang aktif di dunia maya, merupakan salah satu karakteristik konsumen yang sangat penting peranannya dalam dunia pemasaran termasuk untuk produk smartphone. Karakteristik netizen ini selain suka dengan gadget, aktif melakukan percakapan di dunia maya, juga memiliki rasa emosional yang tinggi sebagai penentu dalam meraih herd share yang dapat memengaruhi perasaan banyak orang dalam lingkup luas. Dari semua golongan masyarakat, netizen adalah golongan yang paling mengetahui berbagai informasi. Jadi netizen inilah yang menjadi penyebab utama tingkat kenaikan penggunaan akses internet di Indonesia. Sebelum mengambil keputusan, mereka sangat mengandalkan informasi dari internet. Dari semua golongan masyarakat, netizen adalah golongan yang paling mengetahui berbagai informasi. Jadi netizen inilah yang menjadi penyebab utama tingkat kenaikan penggunaan akses internet di Indonesia. Sebelum mengambil keputusan, mereka sangat mengandalkan informasi dari internet. Baik, selanjutnya kecenderungan perilaku konsumtif netizen. Netizen cenderung lebih terbuka terhadap hal-hal baru, apa yang mereka peroleh dari internet. Jika memang setelah mereka cek ulang ternyata dirasa logis dan sesuai dengan diri mereka, maka mereka tak segan untuk menerima hal-hal atau gagasan-gagasan baru tersebut. Jadi netizen ini lebih mengikuti tren. Jadi apa yang sedang viral, sedang tren sekarang, maka itu yang akan mereka ikuti. Namun, netizen ini adalah golongan kaum yang sangat bergantung pada keberadaan akses internet. Jika akses internet yang mereka miliki mengalami kendala, mereka akan sangat uring-uringan. Bagi mereka, internet adalah solusi untuk hampir segala permasalahan yang mereka miliki. Itulah sebabnya di dunia offline, para netizen ini pun cenderung memilih solusi yang cepat, praktis, dan mudah digunakan. Mereka akan cenderung menggunakan berbagai mobile aplikasi untuk menggali informasi dan mencari solusi serta mengambil keputusan. Contohnya saat kita berbelanja di Indomaret, itu kadang-kadang kita udah nggak pakai uang cash lagi. Kadang-kadang kita lebih memilih memakai aplikasi link aja atau Aisaku guna untuk memudahkan dan agar lebih praktis lagi. Baiklah, selanjutnya hal yang perlu dicermati oleh para pemilik bisnis. Pertama, jadikan bisnis mudah ditemukan di internet, baik di media sosial, mesin pencarian Google, dan lain sebagainya, agar bisa menjadi bagian dari solusi yang mudah, cepat, dan praktis bagi kaum muda dan netizen di Indonesia. Yang kedua, buatlah bisnis menjadi relevan dengan target pasar yang menginginkan pencapaian impian hidup, kesuksesan pribadi, dan kepopuleran di media sosial dalam keseharian kehidupan mereka. Dan yang ketiga, buatlah bisnis mudah disukai oleh para netizen, agar komentar dan ulasan yang mereka buat bisa memberikan opini publik yang baik, yang mendongkrak penjualan produk atau jasa yang Anda jual.